perlu terus dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sudah muncul tuh temanya adalah bahaya cinta uang. Kenapa temanya bahaya cinta uang? Sementara kita membutuhkan yang namanya pemulihan. Nah, karena saya percaya Tuhan tuh mau memulihkan semua umatnya, semua anak-anaknya, paling tidak dalam 40 hari setelah kebangkitan menuju kenaikannya. Yang kita lihat dari keempat Injil adalah para rasulnya Tuhan pulihkan satu persatu. Rasul yang meninggalkan ketika Tuhan ditangkap, itu tetap Tuhan pulihkan. Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali, Tuhan pulihkan secara khusus. Itu Thomas yang ngeyel, gak percaya, sementara teman-temannya sudah menyaksikan Tuhan yang bangkit. Tuhan Yesus tetap kasih kesempatan buat Thomas secara khusus membuktikan bahwa dia bangkit. Dari situ kita bisa tarik kesimpulan, Tuhan itu mau memulihkan para rasulnya. Tapi sayang disayang, ada satu rasul yang Tuhan mau pulihkan tapi tidak dipulihkan. Kenapa? Karena rasul ini mati bunuh diri. Ada ingat namanya siapa? Yudas, tepatnya Yudas Iskariot. Kenapa? Karena kalau sekedar Yudas itu nama bagus saudara ya. Di perjanjian lama bahasa Ibrani itu Yudas itu adalah Yehuda, artinya pujian. Tapi biang kerok kita ini adalah Yudas Iskariot. Itu adalah pria, Keriot itu adalah salah satu wilayah di Israel sana. Jadi secara spesifik yang jadi masalah itu adalah Yudas Iskariot. Dan masalahnya Yudas Iskariot yaitu dia cinta uang. Dia jual Tuhan, lalu kemudian dia menyesal, mati bunuh diri. Karena itu yuk kita baca dulu, itu sudah ditayangkan bersama-sama 2-3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu ya, yang jadi akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uangnya sendiri. Berapa banyak sudah tidak perlu uang? Angkat tangan. Kalau Bapak Ibu tidak perlu uang, saya masih perlu. Dan saya siap terima yang bekas sekalipun gitu ya Bapak Ibu ya. Yang jadi masalah kalau yang namanya uang itu yang selalu ada dalam hati pikiran kita siang dan malam. Yang dipikirin cuman uang aja gitu saudara ya. Itu sudah menjadi cinta uang, lalu kemudian memburu uang, lalu kemudian menyimpang dari iman, dan yang paling bahaya itu menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Nah pagi ini kita lihat contoh yang ekstrimnya, bukan sekedar dia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, dia sampai mati bunuh diri. Slide yang selanjutnya kita lihat yaitu jangan seperti Yudas Iskariot. Kasih tahu kiri kanan kita, jangan seperti Yudas Iskariot. Kita lihat bahaya ekstrimnya cinta uang itu dari kehidupan Yudas Iskariot. Yuk kita baca ayatnya, Matius pasalnya ke-26, 14 sampai dengan 16. 3 ayat saja bersama-sama, yuk kita baca 2-3. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah sekali lagi ya Bapak Ibu jangan salah, ini contoh ekstrim dari Yudas Iskariot. Kalau Bapak Ibu ingat, terakhir saya khotbah di tempat ini di bulan September. Khotbahnya adalah tentang Ahitofel. Yang masih ingat boleh lambaikan tangan, biar Pak Pendeta senang khotbahnya masih diingat gitu kan saudara ya. Nah Ahitofel ini juga contoh ekstrim perjanjian lama. Dia mati bunuh diri. Masalahnya Ahitofel itu dia menyimpan kesalahan orang lain,
Sedangkan ini contoh ekstrim perjanjian barunya, Yudas Iskariot, dia menyimpan cinta uang. Sedikit demi sedikit dia buka celah tentang cinta uang itu dengan mulai mencuri yang dipercayakan kepada Yudas sebagai bendahara. Perbendaharaan para rasul bersama dengan Tuhan Yesus itu mulai dia curi-curi, lalu kemudian hatinya terbuka karena cinta uang itu. Iblis mulai membisiki untuk rencana mengkhianati Tuhan Yesus, dan akhirnya Yudas menjual Tuhan Yesus, menyesal, mati, bunuh diri. Nah, kita lihat dari 3 ayat ini ada 3 yang perlu sama-sama kita diingatkan oleh firman Tuhan bahayanya cinta akan uang. Yang pertama yaitu, loncat langsung yang kedua, terlalu cepat. Oke. Yang pertama, Yudas itu dia tukar panggilan hidupnya sampai saat terakhir tuh, Matius pasalnya yang ke-26. Injil Matius kan diakhiri dengan amanat agung, Matius 28. 26 ini menjelang akhir kitab Matius, masih dikenang yang namanya Yudas itu. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu. Tapi sayang, Yudas yang panggilannya begitu istimewa. Kalau Bapak Ibu baca ya, Injil yang paralel, Matius, Markus, Lukas itu mencatat panggilan awal Yudas bersama dengan teman-temannya 12 rasul itu. Yang pertama itu dicatat di dalam Matius pasalnya yang ke-10. Dikatakan, ada di PowerPoint kita, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini versi Matius. Tuhan panggil 12 muridnya, salah satunya Yudas, untuk apa? Untuk memberitakan Injil, lalu kemudian melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan. Begitu dipanggil, nanti Bapak Ibu baca di rumah, Matius pasal ke-10 ayat ke-7, langsung diutus, beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Lalu kemudian Tuhan kasih perintah di ayatnya ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Saya pribadi percaya, walaupun Bapak Ibu ya tidak ada di Alkitab, tapi ketika Tuhan yang utus, Tuhan kasih kuasa, pasti kuasa itu bekerja. Dan salah satunya yang paling istimewa, berapa banyak percaya Yudas dan teman-temannya itu ketika beritakan Injil, mereka lihat orang mati dibangkitkan. Boleh lambaikan tangan. Lumayan, Pak Dodi yang nemenin saya percaya di belakang juga. Yang lain Bapak Ibu lagi bertanya-tanya, ini mau arahnya kemana, begitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang saya mau ajak kita, walaupun sekali lagi ya tidak ada di Alkitab, ini tafsiran bebas, karena Tuhan yang perintahkan dan Tuhan yang kasih kuasa. Berarti pasti Yudas dan kawan-kawannya 12 rasul itu ketika beritakan Injil, mereka lihat orang sakit sembuh, mereka lihat orang kusta tahir, mereka lihat setan-setan diusir. Itu kan yang umum dalam pelayanan kita, gereja Tuhan sampai dengan hari ini. Yang tidak umum itu adalah orang mati bangkit. Itu yang masih jarang-jarang. Sampai dengan hari ini dalam pelayanan saya belum pernah saya lihat orang mati bangkit gitu kan, karena memang saya nggak berani bangkitin gitu ya saudara ya. Nah tapi kan ini eranya Pentakosta ketiga, Tuhan akan pakai kita luar biasa. Sebentar lagi kita lihat banyak orang mati juga akan bangkit saudara. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan bangkitkan orang mati? Lambaikan tangan kita, katakan saya mau Tuhan. Yes. Tapi kalau sampai saudara dipakai oleh Tuhan bangkitkan orang mati, pesan saya, ingat baik-baik, tanya sama keluarganya dulu, apakah mau dibangkitkan atau tidak. Bapak Ibu nyelonong bangkitin, dia bangkit, keluarganya komplain, repot saudara. Karena tidak ada ayatnya, matikan orang bangkit begitu saudara ya. Adanya ayatnya bangkitkan orang mati saudara ya. Nah ini akan terjadi di era kita. Era kita ini akan luar biasa Tuhan pakai setiap kita. Nah tapi Yudas sudah alami
2000 tahun yang lampau bersama para rasul yang lain. Kalau versinya Markus ditambahin, itu 12 rasul untuk menyertai Tuhan dan diutus memberitakan Injil. Ada kata menyertai Tuhan. Lalu yang paling hebat dalam Injil Lukas itu ayat 12-13, sebelum Tuhan pilih 12 rasul termasuk Yudas di dalamnya, Tuhan khusus daki satu bukit untuk apa? Doa semalam-malaman. Baru siangnya Tuhan panggil itu 12 orang termasuk yang namanya Yudas. Berarti pilihan Tuhan, panggilan Tuhan atas Yudas itu luar biasa. Menyertai Tuhan Yesus Kristus 3,5 tahun lamanya, melihat dari dekat. Kalau istilah kita kerennya tuh ring satunya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingat tuh Sakeus sampai manjat pohon untuk bisa melihat wajahnya Tuhan Yesus seperti apa. Yudas ini sehari-hari melihat kehidupan Tuhan Yesus, makan bareng, tidur mungkin bareng di tempat mereka menginap, melihat mendengar langsung perkataan Tuhan, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tapi tidak hanya sampai di sana. Bukan hanya menyertai Tuhan, tapi diutus juga untuk beritakan Injil dan disertai dengan tanda-tanda heran kuasa yang Tuhan berikan. Siapa kalau mendengar ini setuju? Yudas ini pilihan dan panggilan hidupnya luar biasa. Yuk kasih jempol buat Yudas Iskariot. Yang lain udah sebel duluan sama Yudas, nggak mau kasih jempol gitu kan saudara ya. Ya paling tidak kalau sampai di sini ceritanya Yudas itu jempolan. Setuju, katakan amin saudara ya. Tapi sayang yang jempolan ini, karena urusan cinta uang, dia tukar panggilan yang istimewa itu berubah menjadi seorang pengkhianat. Orang yang ingkar janji, orang yang melukai, melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya, baik terhadap pimpinannya, terhadap kelompoknya, maupun terhadap dirinya sendiri, sampai Yudas nyesal dan mati bunuh diri. Itu yang pertama, bahayanya cinta uang. Pilihan panggilan Tuhan yang luar biasa bisa ditukar dengan 30 keping perak. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa yang perlu sama-sama kita ingat buat bagian kita di zaman ini? Ada yang tahu berapa jumlah penduduk dunia hari-hari ini, Saudara? Yang tadi pagi dengar khotbah saya udah tahu lah, 8 miliar gitu kan. Umumnya kita sebut 8 miliar. Kenapa? Karena kan sebelumnya belum sampai 8 miliar, sekarang sudah 8 miliar, paling gampang kita ingat 8 miliar. Tapi sebenarnya data terakhir itu bukan lagi kita bisa sebut 8 miliar, tapi angkanya kemarin itu sudah 8 miliar 291 juta 920.737 orang di muka bumi ini. Kalau Bapak Ibu mau tahu, itu ada namanya worldometers tuh saudara ya. Kalau mau iseng lihat tiap detik itu jumlah penduduk yang lahir, jumlah penduduk yang mati, sehingga ketemu jumlah penduduk. Tadi saya iseng mau ngetes aja sebelum khotbah tadi jam 9.43 saya cek, yang tadi kan 8 miliar 291 920 737. Tadi jam 9:43 itu angkanya sudah menjadi 8 miliar 292 51.944. Tiap detik terus bertambah. Yang pastikan di kota Bogor juga pasti ada yang brojol begitu kan saudara ya. Di saat kita sedang kebaktian ada yang brojol gitu kan. Nah, sehingga itu menambah jumlah penduduk dunia. Artinya apa? Bukan lagi 8 miliar, kita harus menyebutnya 8/4 miliar lebih. Atau sebentar lagi nih, kalau hitungan 1 hari dia naiknya sudah 1 juta, 10 hari kemudian kita harus sebutnya penduduk dunia adalah 8,3 miliar umat manusia. Ini gambaran banyaknya penduduk dunia ini. Dan orang Kristen digabung dengan orang Katolik saudara, itu jumlahnya kurang lebih sepertiga, 32,2%, atau 2,675 miliar dari penduduk dunia ini.
Jadi 1 dari 3 orang di tengah dunia ini, kalau Bapak Ibu ketemu ngomong haleluya, mereka ngerti jawab puji Tuhan gitu ya saudara ya. Nah, tapi data dari World Christian Database, dari 1/3 2,675 miliar itu yang lahir baru, itu 1/4-nya. Berarti tinggal antara 650 sampai 700 juta orang Kristen yang lahir baru. Berapa banyak di tempat ini yakin lahir baru mati masuk surga, saudara? Amin. Lambaikan tangan dong buat kebaikan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Rata-rata orang GBI pasti sudah pernah dengar Injil didoakan lahir baru. Nah, kemudian datanya Barna. Kalau Bapak Ibu pernah dengar tuh Barna Research di Amerika itu, biasanya kita orang Pentakosta mengacu ke sana. Dia laksanakan satu riset lagi dari yang lahir baru itu yang sungguh-sungguh, kalau bahasa kita ya. Artinya orang ini menyelaraskan hidupnya dengan pengakuan iman sesuai dengan Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Tadi kita dengarkan VOP kita itu, ajaran yang benar itu dijaga. Lalu kemudian berusaha menyelaraskan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan hari lepas hari. Dengan segala kekurangan, kelemahan, kita kan belum sampai kepada kesempurnaan. Tapi kita sudah mengalami lahir baru, kita mengalami dikuduskan, sampai nantinya baru dimuliakan. Itu pengajaran KOM. Karena itu ikut KOM gitu kan saudara ya, supaya paham. Nah, pas di pengudusan ini, orang Kristen yang sungguh-sungguh dia mau hari lepas hari, dia salah, dia minta ampun, dia jatuh, dia bangkit kembali minta ampun sama Tuhan, dikuduskan sama Tuhan, hari lepas hari makin seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu jumlahnya tambah kecil lagi saudara, tinggal kurang lebih setengahnya. Berarti dari 8,3 miliar penduduk dunia ini, orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh. Kalau Bapak rohani kita itu yang sungguh-sungguh nanti yang masuk surga. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Nah, yang sungguh-sungguh inilah yang potensi setia sampai akhir. Itu tinggal setengahnya lagi dari yang lahir baru, atau maksimal 400 juta penduduk dunia ini. Itulah orang Kristen sungguh-sungguh, atau kalau secara keseluruhan dipresentasikan tinggal 4,8% dari seluruh penduduk dunia ini orang Kristen sungguh-sungguh. Pertanyaan berikutnya buat Bapak Ibu Saudara, berapa banyak merasa walaupun kita masih banyak kekurangan kelemahan, tapi kita mau datang sama Tuhan, diingetin, dengar khotbah, minta ampun, mau perbaiki diri hari lepas hari, makin seperti Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak Bapak Ibu mengkategorikan diri kita orang Kristen sungguh-sungguh? Boleh lambaikan tangan kita. Yes. Tepuk tangannya buat kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang Kristen sungguh-sungguh di tempat ini. Artinya apa? Kalau katakan semua kita orang Kristen yang sungguh-sungguh, itu kita cuman bagian dari 4,8% penduduk dunia ini. Sementara yang lain entah kemana akhir hidup mereka. Artinya pilihan panggilan Tuhan buat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya istimewa. Kita barang langka di tengah dunia ini. Salamin kiri kanan, katakan sesama barang langka dilarang saling mendahului. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kita mau patahkan cinta uang, pastikan yang pertama, kita hargai pilihan panggilan Tuhan di antara sekian banyak umat manusia. Tadi kita nyanyi, kita disayang Tuhan, boleh jadi anak Tuhan, yang bersuka cita jadi anak Tuhan, tetap setia sampai hari ini. Lambaikan tangan, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Yang kedua, saudara, kita lihat masalahnya dari Yudas Iskariot. Dia tukar kesempatan yang Tuhan berikan
Dikatakan dalam Matius pasal 26 ayat 16 tadi. Dan mulai saat itu begitu dia terima 30 uang perak itu, dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dan kita tahu setelah Tuhan diserahkan, Tuhan ditangkap, Tuhan Yesus itu mulai dipermalukan, diolok-olok, diejek, dihina, disiksa, sampai akhirnya mati di kayu salib. Karena itu kan ada istilah keren zaman kita kan, jangan sampai menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Artinya jangan sampai kehidupan kita itu mempermalukan nama Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan kita tidak seperti Yudas Iskariot yang menggunakan kesempatan bukan untuk memuliakan Tuhan tapi mempermalukan nama Tuhan. Yuk kita baca dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu mau terima, biarlah ini boleh menjadi pesan profetik buat kita hari-hari ini. 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Gak ada salahnya kali ini kita tarik napas dulu yuk. Jangan lupa hembuskan, kasih tahu kiri kanan masih ada kesempatan, saudara ya. Tadi bincang-bincang dengan Pak Enos, beliau ini pelayanan di Geraha Bina Asuh. Siapa yang sudah pernah ke Geraha Bina Asuh? Boleh lambaikan tangan. Aduh, yang belum, ayo ke Geraha Bina Asuh. Nanti jam 3 ada kebaktian di sana, saudara ya. Itu rata-rata para lansia di sana, dan lagu favoritnya di sana pasti hidup ini adalah. Nah itu Bapak Ibu ya, karena mereka sudah di ujung usianya. Dan baru ada yang Pak Eno saksikan 3 hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Dan puji Tuhan 1 bulan sebelum dipanggil oleh Tuhan, Tuhan pakai Pak Enos dan timnya untuk beresin, saudara ya. Terima Tuhan Yesus, beres dengan keluarga. Sebulan kemudian dia pulang dengan damai ke rumah Bapa di sorga. Hidup ini adalah kesempatan, tapi bukan hanya zaman sekarang ini untuk yang para lansia, yang muda-muda juga hati-hati, saudara ya. Karena yang namanya kematian bisa jadi bukan hanya untuk yang tua-tua. Porsinya hari-hari ini, tadi saya cerita sama Pak Dodi ya, ini pelayanan waktu tahun udah lama lah, tahun 2000-an gitu ya, saya ke Belanda. Dan saya kenalkan hamba-hamba Tuhan di sana. Taruhlah istilah ada yang paling senior, itu usia yang paling mendekati seperti orang-orang di Geraha Amal Kasih itu. Geraha Bina Asuh, saudara. Kalau Geraha Amal Kasih, Pak Indrawan ketua yayasannya, urusan anak sekolah. Itu yang paling senior, saudara ya. Puji Tuhan, sampai hari ini gak dipanggil-panggil sama Tuhan gitu ya, saudara ya. Yang kedua ada generasi keduanya, setelah yang senior yang tengah gitu, saudara ya. Puji Tuhan, gak dipanggil juga sama Tuhan walaupun usia sudah 60 tahun ke atas. Justru yang junior, minggu yang lalu saya dikirimin WA, dipanggil Tuhan, kena serangan jantung, saudara. Jadi kematian hari-hari ini tidak mengenal usia. Tarik napas lagi Bapak Ibu, hembuskan, katakan kiri kanan masih hidup, saudara ya. Selama masih ada kesempatan, mari kita pakai kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan dengan apa? Berbuat baik kepada semua orang. Bahasa kerennya Jesus for everyone. Tapi sebelum ke sana, di dalam dulu kita, terutama tuh prioritasnya kepada saudara-saudari seiman. Mari kita perkuat kebersamaan kita hari-hari ini. Ini masa-masa yang tidak mudah. 2 minggu yang lampau saya duduk bersama dengan hamba Tuhan yang senior. Artinya 40 tahun lebih lah pelayanan mereka. Yang satu menceritakan istrinya cuci darah 2 kali dalam seminggu. Yang satu menceritakan anaknya baru divonis, masih usia antara 20-30 tahun, divonis kena kanker. Dan biayanya itu kan tentunya mahal, harus melewati proses yang namanya kemoterapi. Jadi hidup ini
tidak mudah hari-hari ini. Kita perlu sama-sama sebagai saudara-saudara seiman, kita perhatikan satu dengan yang lain. Paling tidak di dalam wadah kita ada satu kelompok yang namanya kelompok kul. Di situ kita bisa lebih memperhatikan, bisa mengutarakan apa yang menjadi pergumulan kita. Saudara-saudara kita akan mendoakan, mereka yang digerakkan oleh Tuhan akan memberikan bantuan kepada kita. Sehingga dalam masa-masa yang sukar, seperti gereja mula-mula ketika, nanti kita peringatin kan saudara ya, setelah kenaikan Tuhan 10 hari, nanti ada hari-harinya tuh kita peringati Pentakosta sampai pencurahan Roh Kudus, lahir gereja 2000 tahun yang lampau. Itu Bapak Ibu, ketika gereja mula-mula lahir itu mereka kan masih minoritas. Dan kaum mayoritas itu orang Yahudi yang gak suka Yesusnya, mereka salibkan, mereka bunuh, pengikutnya juga mereka kejar. Kalau kita baca itu yang namanya Saulus mengejar jemaat, puji Tuhan di tengah jalan Tuhan berubah jadi Paulus. Tapi jemaat mula-mula itu hidup dalam penganiayaan. Tapi mereka bisa bertahan, kenapa saudara? Tentunya kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan pakai juga saudara-saudara seiman, mereka yang punya kelebihan, mereka bagi, taruh di kaki para rasul untuk dibagikan kepada semua orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu, sehingga tidak ada yang kekurangan. Berapa banyak hari-hari ini saudara percaya kita perlu saling perhatikan satu dengan yang lain. Berapa banyak yang sudah ikut kul, boleh lambai dengan gagah. Ikut kul, yuk mulai melambai kiri kanan. Yang belum ikut kul katakan bersama dengan saya, ayo ikut kul. Supaya apa? Di masa-masa yang sukar ini, orang dunia bilang time is money. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita patahkan cinta uang itu dengan kita gunakan setiap kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Setuju boleh katakan yes. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir puncaknya, Yudas bukan hanya tukar pilihan, panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yudas bukan hanya tukar kesempatan yang Tuhan berikan, tapi Yudas akhirnya dia tukar. Ting. Tung. Ting. Nah itu dia. Yudas tukar Tuhannya dengan 30 keping perak. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Bapak Ibu kan baca 30 uang perak, gak dapat gambarannya. Izinkan saya berikan gambarannya. Kemungkinan besar perak yang digunakan pada waktu itu adalah sikalnya dari orang Tirus. Satu sikal, satu keping perak itu kurang lebih 14 gram. Jadi kalau dikalikan 420 gram. Saya cek kemarin saudara ya, tinggal cek via Google, harga peraknya antam. Buat gambaran kita, 1 gramnya itu 51.700 rupiah. Berarti kalau kita kalikan dengan 420, itu hasilnya 21.714.000 rupiah. Ini gak masuk akal saudara. Tapi inilah contoh ekstrim yang namanya cinta uang. Tuhan yang disaksikan oleh Yudas 3,5 tahun itu, kehidupannya yang tidak berkaca celah, pengajarannya yang benar, perbuatannya yang dahsyat dan ajaib, mujizat. Yudas lihat dari dekat dan dia pun dipakai oleh Tuhan, beritakan Injil dengan tanda-tanda heran yang ajaib itu. Tapi bisa Tuhan yang mulia itu, karena cinta uang, akar itu tidak dicabut, tidak dibereskan dari dalam hidup Yudas. Satu hari dia jual Tuhannya dengan kurang lebih rupiah kita 21 juta rupiah, atau mungkin harga 1
sepeda motor. Dan yang lebih parah lagi, kalau Bapak Ibu temukan angka 30 shikal perak, itu di perjanjian lama. Yuk kita baca tuh ayatnya. Tetapi 2:3. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu. Ceritanya begini, perjanjian lama kan masih melegalisir yang namanya budak. Jadi kalau ada orang punya lembu, lembunya nakal, udah terkenal suka nyeruduk kanan, nyeruduk kiri, pemiliknya udah dikasih tahu, tapi pemilik juga sama-sama nakal, biarin itu lembu tetap nyeruduk orang. Kalau itu lembu nyeruduk orang biasa, maka hukumannya itu lembu harus dihukum mati, orang yang pemiliknya juga harus dihukum mati. Tapi dia bisa nego kepada keluarga. Bapak, kami bersyukur bagian firman-Mu pada pagi hari ini. Boleh mengingatkan kami bahaya akan cinta uang. Biarlah setiap kami yang mendengar firman, kami mau terus menghargai pilihan, panggilan Tuhan dalam hidup kami yang istimewa. Dari 8,3 miliar umat manusia, Kau pilih kami. Boleh tetap setia, sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus sampai dengan hari ini. Dan Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk kami boleh memuliakan Tuhan pribadi bersama-sama sebagai keluarga rohani di tempat ini ya Tuhan. Dan kami mau Engkau tetap segala-galanya di atas yang sementara di tengah dunia ini. Berapa banyak mau berkata ya Tuhan, aku mau Engkau tetap segala-galanya dalam hidupku. Aku mau menghargai pilihan panggilan-Mu atas hidupku. Aku mau hargai setiap kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan aku tidak ingin ada akar cinta akan uang dalam hidupku. Yang mau saudara taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Engkau tetap segala-galanya dalam hidup kami. Kalau kami boleh mengikut Engkau Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu, kami boleh ambil keputusan itu. Dan kami mau setia sampai akhir. Kami mau hargai betul pilihan panggilan Tuhan buat setiap kami. Mungkin kami tidak punya banyak di tengah dunia ini. Mungkin ada di antara kami yang diam-diam sedang terhimpit dengan berbagai pergumulan kehidupan di tengah dunia ini. Tapi pagi ini kami sama-sama diingatkan, Tuhan Yesus Kau segalanya dalam hidup kami. Pilihan panggilan-Mu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh jadi hamba Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dan Engkau masih beri kami kesempatan ya Tuhan. Biar kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Urapi setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Kami pulang bawa kebenaran firman-Mu. Kami pulang bawa pengurapan-Mu yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang setuju sama-sama kita boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah melayani kami di tempat ini, Bapak Boy Zambek. Kiranya urapan Tuhan terus dalam setiap pelayanan Bapak. Baik saudara, mari sama-sama kita siapkan